agama itu riayatul masalih, menjaga kemaslahatan. Kita manusia ini oleh Allah SWT diturunkan ke bumi dan kita ini lemah. Kita ini terbatas, maka oleh karena itu Allah SWT menurunkan agama, menurunkan syariat untuk menjaga kita agar kita dapat menjalani kehidupan dengan baik. Coba kalau bayangkan kalau misalnya agama enggak ada, mencuri enggak haram, kemudian membunuh boleh saja, semua kita ini akan kacau ya, kacau kehidupan kita. Itu namanya maqasidus syar'i. Ada hifzuddin, menjaga agama, ada hifzun nafsi, menjaga kehidupan, ada hifzul akal, menjaga akal, dan kemudian yang keempat hifzun nasl, menjaga keturunan, yang kelima hifzul amwal, menjaga harta. Nah, oleh karena itu kita harus yakin percaya bahwa apapun yang disyariatkan Allah Taala itu pasti ada kemaslahatannya. Apa yang dilarang Allah Taala berarti itu ada kerusakannya. Kenapa Allah larang misalnya minum tua, Allah larang berjudi, Allah larang macam-macam itu semua karena apa? Karena itu akan membawa kerusakan. Begitu juga kalau Allah perintahkan kita pada suatu hal, satu pekerjaan, satu urusan, itu artinya ada kebaikan, ada kemaslahatan yang Allah inginkan untuk manusia. Nah sekarang ini kita misalnya kita sholat, nah kita harus tahu nih masalahnya apa ini, apa kemaslahatannya untuk kita ini. Nah barangkali sekarang ini mungkin misalnya kita telah bicara tentang sholat, tapi kita lihat bagaimana sholat dampaknya terhadap kehidupan kita secara pribadi lah dulu misalnya. Kita ini sekarang kan lagi berat-beratnya Pak nih, sibuk urusan kita ini. Harus saya bilang kan ada penyakit S3, kan S3 itu kan dokter ya, sibuk, stres dan stroke. Itu tiga hal yang serangkai itu, karena sibuk, lupa diri, lupa makan, lupa minum, lupa segala macam, lupa olahraga dan macam-macam, maka lupa sholat juga, akhirnya apa? Stres. Jadi dari sibuk bisa jadi stres. Kalau udah stres ujungnya apa? Stroke. Ujungnya lagi apa? Selesai urusan. Ya, kalau udah stroke itu sudah selesai urusan itu. Nah, Allah SWT ada tiga obat yang paling utama ini. Pertama apa? Sholat. Yang kedua sabar. Yang ketiga syukur. Jadi S3 juga ini. Di S3 dilawan dengan S3. Salat, sabar dan syukur. Kenapa sholat bisa menjaga kita dari stres? Kenapa? Sholat itu adalah kalau dalam ilmu orang-orang kesehatan itu namanya meditasi namanya. Meditasi itu perenungan. Itu disebut dengan juga zikir ya. Dalam Islam itu zikir. Allah SWT mengatakan aqimis shalah li dzikri. Tegakkan sholat untuk ingat padaku. Dalam ayat Allah mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah itu hati akan tenang. Nah, jadi tenang hati membuat jiwa kita tenang itu merupakan satu dari obat stres. Orang yang selalu sibuk dan tidak pernah keluar dari kesibukan dan tidak pernah ada waktu untuk istirahat, untuk relaksasi, maka dia akan dibawa kepada stres nanti, ya. Tak tahu-tahu dah, kedengaran si A rumah sakit, apa penyakitnya? Stres gitu. Padahal dia banyak uang, dia macam-macam, dia pangkat tinggi, tahu-tahu kedengaran dia dirawat rumah sakit, penyakit apa? Penyakitnya dan malah ada stroke ringan. Namanya baru stroke ringan. Sekali, nanti kedua menengah, ketiga stroke berat gitu. Padahal kaya, banyak uang segala macam itu. Oleh karena itu sholat adalah menjauhkan kita dari stres. Dengan sholat kita zikir, dengan zikir kepada Allah Taala kita sebentar keluar. Namanya juga sebenarnya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Artinya apa? Selama sholat, paling tidak selama di masjid, orang beriman itu terapung, ngangkat ke atas. Dia tidak tenggelam dalam kehidupan, mikirin politik, mikirin ekonomi, macam-macam enggak. Selama sholat dia naik ke permukaan, naik ke atas, meninggalkan urusan dunia dan bermeditasi dengan Allah Taala, berzikir kepada Allah Taala. Selama itu jiwanya tenang. Artinya apa? Ketika orang stres sekalian, sibuk, itu kan secara kesehatan detak jantungnya semakin tinggi. Detak jantung kita ini jangan sampai di ambang batas tinggi itu. Itu normal 90, 80, 90. Kalau udah di bawah itu namanya sudah lemah, jantungnya melemah. Itu bisa juga drop itu. Tapi kalau misalnya sibuk terus, maka detak jantung makin tinggi dan potensi stres itu sangat tinggi. Oleh karena itu dengan sholat, dengan dia istirahat, memberikan waktunya sebentar, katakanlah misalnya diatur waktunya Allah Taala, kitaban mauquta, ada waktu tentukan subuh kita bangun sholat,
Nanti kita kalau ada waktu kita sholat duha. Kemudian nanti kita sudah capek kerja zuhur, memang waktu istirahat kita sholat lagi, makan. Nanti kita kerja karena sudah mulai sore, mungkin kita sudah capek, waktu istirahatnya diperkecil. Sholat asar, sholat lagi. Asar nanti maghrib sholat lagi, sebelum tidur sholat lagi. Maka diatur waktunya agar kita selalu dalam keadaan fit, selalu dalam keadaan apa? Hati kita, jiwa kita selalu dalam keadaan apa? Segar. Ada relaksasi, ada refreshing. Ada sesuatu yang membuat kita tidak terlalu jauh terjebak kepada urusan dunia yang buat kita pusing. Nah ini Bapak sekalian, jadi yang penting itu ketika kita faham apa makna sholat, apa faedah sholat terhadap kehidupan kita secara pribadi, terutama dan menjauhkan kita daripada stres dan stroke itu, insya Allah mudah-mudahan sholat akan membawakan dampak yang baik terhadap kita. Tapi kalau kita sholat juga kadang-kadang sibuk juga, kan ada orang sholat sibuk tu, dah ada tumak ninahnya, sibuk namanya itu. Datang ke masjid segera, pulang segera, kemudian masuk lagi urusan dunia. Maka pergunakanlah waktu sholat ini untuk istirahat, untuk kita berbidasi dengan Allah SWT, untuk zikir kepada Allah SWT. Keluarkan diri kita sementara dari kehidupan dunia. Jangan kita pikir yang lain, kita bermohon kepada Allah SWT. Insya Allah kita akan terbebas dari penyakit stres dan stroke, insya Allah.